terhadap individu, bahkan terhadap bangsa, negara yang dia hidup. Yang pertama, terhalang dari ilmu. Kapan orang buka pintu-pintu dosa ini, ilmunya sedikit, nggak berkah. Kalaupun ada, nggak berkah. Berapa banyak orang yang coba menghafal Al-Quran tapi akhirnya tidak mampu. Berapa banyak orang yang coba menghafal majlis hadis-hadis tidak mampu. Berapa banyak orang yang coba menghafal masalah-masalah fikih tidak mampu. Hafal lupa, hafal lupa. Dia tidak sadar itu sebenarnya efek dosa. Tapi di saat antum justru sebaliknya menjaga hubungan baik dengan Allah, komitmen aja, jaga sholat-sholat yang wajib, ibadah yang wajib, kemudian ditingkatkan kualitasnya, kemudian ditambah dengan ibadah sunnah, terus begitu, tutup semua keran-keran dosa, nanti akan naik level antum di situ. Maka ini dengan sendirinya akan ada keberkahan. Disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, kurang lebih terjemahnya dalam Majmu' Fatwa beliau di jilid 14 halaman 152 ya. Allah Ta'ala telah menjadikan sebagian perkara untuk menghukum manusia akibat dosa, yaitu diambilnya hidayah dan ilmu yang bermanfaat. Atau pernah dengar enggak kisahnya Ibnu Taimiyah ini? Ibnu Taimiyah ini subhanallah ya, di antara kisahnya, saking luasnya ilmu beliau pernah dipenjara sampai beliau penuhi dinding penjara itu dengan ilmu, ditulisin sama dia. Pada saat beliau keluar, ilmunya itu dinukil oleh murid-muridnya, diambil. Sampai dia tidak tahu harus ngomong sama siapa karena di penjara, dikucilkan, beliau tulis di sana sini. Keberkahan yang luar biasa. Sekarang berapa banyak dinukil perkataan-perkataan beliau, dikaji kitab-kitab beliau gitu kan. Allah berikan keberkahan. Ini semua adalah hasil daripada ketaatan dan jauh daripada kemaksiatan. Ini contoh. Ini teman-teman saya bacakan dari buku Dampak Buruk Maksiat Bagi Diri dan Keluarga ya. Tulis oleh Abdul Hadi bin Hasan. Ada beberapa poin dia sebutkan di sini, saya ringkaskan saja. Kemudian Ad-Dahhak berkata, tidaklah seseorang mempelajari Al-Quran lalu melupakannya, melainkan karena dosa yang dilakukannya. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Asy-Syura ayat 30 yang bunyinya wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, maksiat, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Makanya statementnya Ali radhiyallahu anhu menarik sekali. Beliau mengatakan sungguhnya Allah telah memberitahukan sumber permasalahan kalian, semuanya sumbernya ini. Dan Allah juga sudah berikan jalan keluar dan solusi serta obat dari masalah itu. Kata orang di sekitarnya, apa itu? Apa ini sumber masalah kita dan apa solusinya? Kata beliau, sumber masalah kita adalah dosa kepada Allah dan jalan keluarnya adalah taubat. Sudah sering kita dengar, tapi orang kalau resapi dengan keimanan dalam hatinya, baru dia tersentuh. Nah ini baru jadi efek yang baik dalam kehidupannya. Kalau antum cuma dengar ilmu telinga kanan keluar telinga kiri, nggak ada efeknya. Tapi kalau antum renungi, ya, masuk telinga kanan, nyantolkan dalam hati kita, dan kita renungi, maka kita akan mendapatkan keberkahan insyaAllah. Yang kedua, dihalangi dari rezeki. Sebagaimana diambil dari hadis Nabi SAW yang masyhur, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidraj." Jika engkau melihat manusia, jika engkau melihat Allah memberikan kepada hamba apa yang disukai dari dunia atas kemaksiatannya, banyak buat dosa tapi tetap melimpah rezekinya, maka itu adalah istidraj, tahapan siksaan. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 44. Masih lanjutan hadis tadi ya. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Kalau orang yang sudah sering diingatkan, jangan akhi, jangan ukhti, dosa, tidak mau dengar, Allah sengaja memang berikan dia segala pintu rezeki. Kesenangan, kegembiraan, akak-akak, ketawa sana sini, tidak merasa salah dengan apa yang dia lakukan. Tiap hari begitu aja hidupnya, Allah sengaja bukakan itu.
Kata Allah, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di jilid 4 halaman 145. Tentu masih banyak yang dituliskan, tapi saya ringkas-ringkaskan. Kemudian kita masuk yang ketiga. Disulitkan berbagai urusan bagi pelaku maksiat. Urusan-urusan yang dipersulitkan. Dan ini diangkat di sini dalil surah At-Talaq, surah nomor 2 ayat 2 sampai ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan membukakan jalan keluar baginya dalam kehidupannya dan akan memberinya rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Berarti makna daripada ayat ini, siapa yang tidak bertakwa kepada Allah, justru Allah persempit dia, ya, persempit dalam kehidupannya, sumpek dalam kehidupannya. Yang keempat, terhalangi dari ketaatan, jadi sulit untuk ibadah, ya, sulit untuk ibadah. Dan itu diambil dari statement yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku sempat melakukan satu perbuatan dosa. Ya, dia tidak sebutkan jatuh besar, dia cuma mengatakan satu perbuatan dosa yang sudah cukup menghalangiku untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah sebulan. Jadi kapan antum biasa sholat malam tiba-tiba nggak bisa bangun, langsung introspeksi diri, ada dosa untuk melakukan itu. Tiba-tiba antum kebablasan subuh, ya udah mau terbit matahari, dosa, nggak ada yang lain. Terhalangi dari ketaatan berarti karena dosa. Tapi kapan antum jauh dari dosa, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan-ketaatan tersebut. Kemudian yang kelima, jika dosa itu bertambah banyak, maka dikunci hati pelakunya sehingga ia termasuk orang-orang yang lalai. Jadi kalau terus diulang-ulangi dosa itu, maka hatinya terkunci jadi keras, sulit sekali tersentuh. Mau gempa bumi, mau longsor, mau banjir, mau temannya tabrakan di depan mata dia, kepalanya bocor, mati, dia bisa selamat, tidak ambil pelajaran. Itu kena dampak maksiat. Orang itu kalau bersih hatinya dan banyak ketaatannya kepada Allah, sedikit perkara. Para salafus saleh ingat riwayat yang mereka mengatakan, aku tahu aku punya dosa pada saat aku melihat perubahan sikap dari istriku, pasangan hidupku, tungganganku, bahkan tikus yang masuk ke dalam rumahku. Bayangkan tikus saja lewat di rumahnya, oh berarti ada dosaku. Coba begitu. Ada di antara mereka kalau lewat di satu tempat tercium bau busuk, bau bangkai, bau sampah, langsung astagfirullah wa atubu ilaih, ini ada dosa. Padahal sebenarnya itu umum, orang semua lewat akan cium bau itu, tapi dia berpikir Allah tidak mungkin lewatkan saya di sini dan saya menciumnya kecuali ada peringatan. Begitu mereka, pekah sekali. Ya. Nabi Daud AS dalam Al-Quran disebutkan, Allah uji dia, Allah lemparkan bangkai di depan singgasananya, langsung beliau sujud kepada Allah. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran cuma menguji, gitu kan? Tapi saking takutnya kepada Allah, jangan sampai itu adalah hukuman. Nabi Muhammad SAW itu kalau lihat mendung, awan yang gelap, beliau gelisah, mondar-mandir sana-sini, gelisah. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa anda gelisah begini? Dia mengatakan, wahai Aisyah, saya tidak tahu apakah yang akan turun dari awan itu air berkah, air hujan, atau azabnya Allah. Kita nggak pernah tahu. Karena kan dosa kadang-kadang kita tidak sadari, tapi sudah ada efek yang bisa datang kepada kita. Coba bayangkan. Disebutkan juga dalam sebuah athar, Nabi Nuh alaihissalam pada saat anaknya tenggelam, dalam Al-Quran sempat diceritakan atau digambarkan, dia mengatakan, innahu min ahli. Dia mengatakan, ya Tuhanku, ini anakku. Tapi Allah bilang, innahu laysa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Bukan lagi keluargamu itu, amalnya tidak baik. Kalau Allah menekankan setelah itu mengatakan, ya, dan aku tidak mau hai Nuh sampai kau termasuk orang-orang yang jahil. Wa inni a'iduka an takuna minal jahilin. Maka Nabi Nuh alaihissalam saking takutnya dengan ancaman Allah ini, jangan sampai kau termasuk orang-orang jahil.
Allah sudah tenggelamkan, berarti Allah punya maksud di situ. Karena Allah bisa selamatkan anaknya Nuh, karena memang dalam keadaan kafir, nggak mau dengar ayahnya. Maka karena itu Nabi Nuh ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Nabi Nuh alaihissalam tidak berani mengangkat kepalanya ke langit 40 tahun, saking takutnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu luar biasa mereka pekah dalam memahami kalau itu adalah dosa-dosa. Kita tutup dengan hadis ini dulu, baru kita azan insyaAllah dan sholat. Hadis yang diangkat di poin kelima, efek daripada dosa ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani. Kata Nabi SAW, "Innal abda idza akhta khati'ah nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Sesungguhnya seorang hamba kalau melakukan satu dosa, maka dalam hatinya akan muncul satu bercak hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbu. Dan jika dia berhentikan kesalahan itu, beristighfar dan bertaubat, maka hatinya cemerlang kembali. Wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbah. Dan kalau dia ulangi lagi dosa itu, maka bercak hitam itu semakin bertambah sehingga menutupi hatinya. Wa hurran alladhi dzakarallah, dan dia makna arran yang menutupi yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan sekali-kali tidak bisa mereka selamat, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu telah menutupi hati mereka. Demikian pula sabda Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at aw la yakhtimanna Allah ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Hendaklah beberapa kaum berhenti untuk meninggalkan sholat Jumat, suka melalaikan Jumat, dan Allah benar-benar akan menutup hati mereka. Kemudian mereka benar-benar termasuk orang-orang yang lalai. Kita sudah sebutkan tadi 5, yang keenam adalah adanya datangnya bencana. Jadi bencana ini bisa berupa penenggelaman ke dalam bumi, bisa gempa, bisa banjir, bencana intinya. Sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 40 yang bunyinya, فَقُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Maka masing-masing para pelaku dosa itu kami azab karena dosa-dosa mereka. Di antara mereka ada yang kami timpahkan kepada mereka hujan batu kerikil, ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan ada pula yang kami tenggelamkan. Allah sama sekali tidak hendak menzalimi mereka, akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Jadi dari ayat ini jelas sekali bagaimana efek dosa itu akan mendatangkan berbagai macam jenis hukuman Allah Subhanahu wa taala. Umumnya kalau pelanggaran sama maka hukuman sama. Para pelaku zina, homoseksual, lesbian akan sama. Apa yang telah menimpa orang-orang sebelum mereka akan sama. Para pemabuk, pejudi akan sama juga menimpa mereka. Dan seterusnya, semua maksiat-maksiat ini efek-efeknya akan sama. Oleh karena itu orang kalau melihat ke masa lalu yang Allah perintahkan kita agar berjalan di muka bumi ini, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin, menyebarlah kalian di muka bumi lalu lihatlah akibat orang-orang yang telah mendustakan. Jadi Allah suruh kita melihat mereka bagaimana efek-efek yang telah menimpa mereka, karena efeknya akan sama kalau kita ulangi dosa yang sama. Kita kalau melakukan ketaatan-ketaatan bersama Nabi SAW dan para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair dan seterusnya, kita akan sama akibatnya dengan mereka. Allah berikan dunia mereka kedudukan, kekayaan, kerajaan, ya, nama yang harum, kesempatan untuk beramal saleh, dan mereka meninggal akan masuk ke dalam surga. Sementara kalau kita mengikuti orang-orang yang lawan dari mereka, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Utbah, Syaibah dan seterusnya, ini yang sudah meninggal dalam keadaan kufur, maka kita juga akan sama dengan mereka. Jadi hati-hati. Sudah banyak orang-orang sebelum kita yang taat, kalau kita ikuti maka kita akan sejalan dengan mereka, sama juga efek-efeknya. Dan kalau kita melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bermaksiat dan kita ikuti mereka, maka efeknya juga akan sama.